Sejak film Dune garapan Denis Villeneuve rilis, makin banyak orang yang penasaran sama semesta fiksi gila satu ini. Buku-buku karya Frank Herbert sendiri udah lama dianggap sebagai salah satu mahakarya terbesar dalam dunia fiksi ilmiah, terutama buku pertamanya. Dunia yang dia bangun tuh dalam banget, kompleks, dan ngebahas hal-hal berat kayak agama, filsafat, ekologi, politik, dan banyak lagi. Kalau lo udah nonton filmnya, pasti lo sadar banyak istilah dan tema yang kedengeran kayak, ini familiar deh, kayak Mahdi atau lisan al-gaib. Lisan al-gaib! Nah, itu bukan kebetulan. Waktu bikin Dune, Herbert banyak ngambil inspirasi dari berbagai tradisi keagamaan, terutama budaya Timur Tengah dan Afrika Utara. Makanya banyak elemen yang mirip sama Islam dan tasawuf, sufisme, tapi juga dicampur dengan pengaruh dari berbagai agama lain di dunia. Dune adalah seri novel sci-fi karya Frank Herbert yang ditulis dari tahun 60-an sampai 80-an. Buku pertamanya rilis tahun 1965, dan ceritanya berpusat di planet gurun bernama Arrakis. Di sana ada spice, semacam bahan super penting yang bisa ngendalin seluruh kekaisaran, tapi juga punya efek halu kalau dikonsumsi manusia. Ceritanya sendiri nyatuin dua hal, politik antar keluarga bangsawan yang berebut kendali atas Arrakis, dan perjuangan rakyat lokal bernama Fremen, penduduk asli gurun yang tertindas tapi nunggu-nunggu sosok penyelamat bernama Mahdi. Dari sini aja udah kelihatan, Herbert lagi nyindir banyak hal di dunia nyata. Kolonialisme, perebutan sumber daya, kayak minyak, dan konsep mesianisme alias sang juru selamat. Herbert dulunya jurnalis dan ahli ekologi, tapi jadi terkenal banget setelah sukses gede lewat Dune. Dia punya minat luas banget, dari agama, politik, psikologi, sampai ekologi, dan semuanya dicampur jadi satu di semesta Dune. Dia kelihatan paham banget soal budaya Timur Tengah dan juga pernah ngulik tulisan-tulisan orang kayak Carl Jung, Freud, dan Zen Buddhis. Kayaknya dia juga lumayan kenal sama konsep Islam dan Sufisme, mungkin lewat karya penulis kayak Henry Corbin. Tapi ya, walau dia gak mendalami satu tradisi secara mendalam, dia cukup paham buat ngeramu semuanya ke dalam dunia fiksi yang terlihat nyata. Fremen, suku padang pasir di Arrakis, jelas banget terinspirasi dari budaya Arab dan Berber. Mereka punya sistem sosial dan spiritual yang kental banget sama nuansa Islam. Bahkan istilah yang dipakai kayak Mahdi dan lisan al-gaib itu benar-benar berasal dari bahasa Arab. Dalam Islam, Mahdi adalah sosok mesianis yang dipercaya bakal datang di akhir zaman buat ngusir kezaliman dan bawa keadilan sebelum hari kiamat. Konsep ini kuat banget, terutama di Syiah, di mana mereka percaya Imam Mahdi sebenarnya gak mati, tapi bersembunyi dan bakal muncul lagi nanti. Nah, Herbert ngambil konsep ini mentah-mentah buat ngebentuk karakter Paul Atreides alias Muad'Dib. Paul akhirnya dipercaya sebagai Mahdinya kaum Fremen, penyelamat yang ditunggu-tunggu. Selain Mahdi, ada juga istilah lisan al-gaib, yang berarti suara dari alam gaib. Dalam konteks sufisme, ini bisa diartikan sebagai orang yang bisa berbicara atas nama realitas gaib, kayak nabi atau wali yang punya ilmu batin. Jadi wajar kalau Paul diceritain punya kekuatan ngeramal masa depan dan pengetahuan tersembunyi. Itu paralel banget sama konsep mistik dalam sufisme. Lisan al-gaib, voice from the outer world. It's their name for Messiah. Yang menarik, Herbert sebenarnya gak sedang memuja ide juru selamat. Dia malah bikin Dune sebagai semacam peringatan tentang bahaya fanatisme dan gerakan mesianis. Paul memang jadi penyelamat, tapi juga jadi sumber kekacauan dan perang besar, jihad. Ya, jihad di sini juga diambil langsung dari istilah Islam, yang artinya perjuangan, tapi bisa juga berarti perang suci. Dalam versi film baru, kata jihad bahkan diganti jadi holy war buat menghindari kontroversi, walau jadinya malah makin ambigu. Your brother attacks the great houses. The holy war begins. Dalam dunia Dune, agama gak pernah statis, selalu berubah dan berevolusi. Herbert bikin konsep Orange Catholic Bible, semacam kitab suci gabungan dari berbagai agama lama, Katolik, Islam, Buddha,
Hindu, sampai Zen. Inti ajarannya salah satunya adalah larangan bikin mesin berpikir, AI. Karena dulu manusia pernah perang besar lawan robot, disebut Butlerian Jihad. Dari situ muncul larangan keras bikin mesin dalam bentuk pikiran manusia. Fremen sendiri adalah keturunan dari kelompok bernama Zen Sunni, campuran antara Islam Sunni dan Zen Buddhis. Mereka punya keyakinan dan ritual yang mirip Islam tapi ada unsur meditatif kayak Buddhisme. Ada juga konsep mistik bernama alam almital atau dunia bayangan, yang diambil dari ajaran Sufi. Di dunia nyata, ini dipercaya sebagai dimensi tengah antara dunia fisik dan spiritual, tempat para Sufi dapat wahyu atau penglihatan. Dalam Dun, ini dijelaskan sebagai dunia di mana batas fisik gak berlaku, dan orang yang bisa masuk ke sana, kayak Paul atau para Kwisatz Haderach yang bisa ngelihat masa depan. I see possible futures all at once. Our enemies are all around us. And in so many futures they prevail. But I do see a way. Intinya, Dun bukan cuma soal politik dan perang antar planet. Ini juga tentang bagaimana agama, ekologi, dan kekuasaan saling nyatu dan membentuk masyarakat. Herbert kayak bilang ke kita, hati-hati sama ide penyelamat, karena di balik sosok itu bisa aja ada kehancuran besar. Dan itu yang bikin Dun bukan cuma epik, tapi juga relevan banget sampai sekarang.